Seorang pemuda berinisial IW warga Sumbawa diamankan Polres Lombok Barat karena mencuri motor milik bapak kosnya. Pengusaha penggilingan padi di Lombok Tengah terpaksa membeli gabah dari luar Pulau Lombok. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama dari hukum dan kriminal, pemirsa. Seorang pemuda berinisial IW warga Sumbawa diamankan Polres Lombok Barat karena mencuri motor milik bapak kosnya. Dan pelaku nekat mencuri motor lantaran tidak ada ongkos pulang ke kampung halamannya. Polres Lombok Barat berhasil menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di kos-kosan di wilayah Lembar. Terduga pelaku IW warga Sumbawa mencuri motor milik majikannya yang terparkir di garasi kos-kosan. Selang beberapa waktu kemudian, sepeda motor korban yang terparkir di garasi raib dan kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek setempat. Terduga pelaku IW sempat berupaya melarikan diri, namun dengan sigap tim dapat mengamankan pelaku di lokasi persembunyiannya di Lombok Timur. Terduga pelaku berinisial GA. Tim akhirnya berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor serta tersangka, dan menurut keterangan tersangka mengaku telah melakukan pencurian seorang diri. Saat diinterogasi polisi, terduga pelaku mengaku nekat mencuri motor karena kepepet tidak ada biaya pulang ke Sumbawa. Jual atau digadaikan atau seperti apa? Enggak, Pak. Nah, dibawa. Tujuannya nyuri? Untuk pakai pulang ke Lombok Timur. Di mana nyuri? Di Lembar. Di Lembar. Atas perbuatannya, terduga pelaku IW disangkakan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, informasi lainnya pemirsa, pengusaha penggilingan padi di Lombok Tengah terpaksa membeli gabah dari luar Pulau Lombok menyusul langka dan mahalnya harga gabah sejak 3 bulan terakhir. Sejumlah pengusaha penggilingan padi di Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah memilih membeli gabah dari luar Pulau Lombok dibandingkan gabah lokal karena harganya lebih murah dibandingkan gabah lokal dari petani setempat. Para pengusaha penggilingan padi Lombok Tengah diduga mengalami kesulitan gabah atau padi sejak 3 bulan lalu hingga saat ini, dan kelangkaan diperkirakan akan berlangsung hingga panen mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan gabah dan beras, para pengusaha penggilingan padi terpaksa membeli dari luar Pulau Lombok. Pasalnya, sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini warga mengalami puncak kesulitan memperoleh gabah dan beras. Menurut salah satu pengusaha penggiling padi di Dusun Kuangpait 1, Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, perbedaan harga pembelian dari luar dengan lokal mencapai Rp25 hingga Rp50.000, bahkan lebih. Misalnya mereka membeli gabah dari Sumbawa dengan harga Rp725.000 per kuintal, sudah termasuk ongkos kirim, sedangkan kalau membeli gabah lokal mencapai Rp750.000 per kuintal dan belum termasuk ongkos kirim. Pada saat ini memang sampai musim panen itu gabah agak sulit sudah. Kalau yang di luar itu kita ya bedanya sekitar Rp25.000 bahkan sampai Rp30.000. Kalau di sini 900. Nah, kalau contoh yang basah ini kan kita beli kalau dari Sumbawa itu ke sini nyampe sini aja 725. Nah, kalau kita beli gabah lokal Lombok ini 750 di tempat, belum termasuk biaya angkutan, sehingga lebih mahal disebabkan karena kelangkaan ini sudah. Sementara itu, kelangkaan gabah di Lombok Tengah diduga lantaran gabah milik petani banyak dikirim ke luar daerah saat panen lalu, sehingga Lombok Tengah kini kekurangan gabah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Bupati Lombok Tengah desak pihak desa membuat awik-awik terkait aturan kecimol. Diharapkan dengan adanya awik-awik tersebut dapat menuntaskan persoalan negatif mengenai kecimol di tengah masyarakat dan tidak lagi menimbulkan keributan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kini menyoroti persoalan kecimol yang seringkali menuai keributan di tengah masyarakat. Bupati Lombok Tengah meminta agar kecimol dibuatkan awik-awik desa dengan harapan dapat mengendalikan kesan negatif yang selama ini melekat pada musik pengiring nyongkolan tersebut. Bupati Lombok Tengah menjelaskan musik kecimol sama halnya dengan UMKM yang memberikan pekerjaan bagi para pelaku kecimol sehingga menambah perekonomian bagi mereka. Namun hal tersebut juga perlu diiringi dengan regulasi. Hal-hal yang perlu disosialisasikan untuk awik-awik diantaranya mengenai pakaian, pelaksanaan kegiatan yang tidak mengganggu perjalanan masyarakat, yakni tidak menimbulkan kemacetan. Selain itu juga terkait persoalan sosial yang harus terjaga. Harus tersosialisasi terkait dengan banyak hal, pakaian, kemudian pelaksanaan kegiatannya, jangan sampai ada yang merusak kondisi perjalanan masyarakat. Kemudian persoalan sosialnya harus terjaga. Nah, ini tentu penting dipikirkan oleh kita semua. Kami berpikir harus dibuatkan juga awik-awik desa. Mungkin itu sebagai landasan berpikirnya untuk menuju regulasi yang lebih tinggi. Dengan adanya aturan awik-awik untuk para grup kecimol ini diharapkan dapat menghentikan keributan yang diakibatkan dari adanya kecimol dan tidak lagi mengganggu pengguna jalan saat kegiatan tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pengobatan alternatif dengan pijat chiropraktik atau pijat kretek boleh tren di Nusa Tenggara Barat. Dan terapi ini untuk mengatasi masalah pada tulang, otot, dan juga persendian. Mungkin istilah yang satu ini belum terlalu familiar di kalangan masyarakat, yakni pijat chiropraktik. Ya, praktik pijat yang mengambil istilah ini dalam bahasa ilmiah disebut chiropraktik. Chiropraktik salah satu teknik pijat atau terapi di mana masyarakat akan lebih mengingatnya sebagai pijat kretek. Salah satu praktisi chiropraktik asal Sayang-Sayang Kota Mataram mengaku terapi ini sangat pas untuk menghilangkan pegal tubuh terutama pinggang dan punggung. Terapis pijat kretek ini dipelajari secara otodidak melalui media sosial dan mulai digeluti sejak tahun 2018.
Olehnya dulu belajar melalui media sosial sambil terus lihat-lihat juga untuk relaksasi terapi pijat kretek-kretek dimulai dari kaki, pinggang hingga punggung dan leher. Saya dapatkan yang ilmu kretek ini ya karena saya seorang guru ya di SMK 6 Mataram. Ya saya banyak searching di YouTube pada kita lihat-lihat bahan-bahan untuk ajar gitu. Nah ketemulah dia Master Chris Leon ya. Nah Master Chris Leon itu bertemu dari timur. Nah ini bagus nih ilmu ini saya bilang gitu. Nah cuma saya pelajari dia terus, yang saya bahasa Inggris saya lihat data-datanya dan kemudian saya lihat action-actionnya itu. Tahu sama ini ya. Sebentar saya pelajari dan guru-guru SMK 6 kemudian ada yang kita coba di sana, coba sana. Ya ternyata ya bisa gitu. Untuk treatment pijat kretek sendiri biasanya dilakukannya sekitar 30 menitan. Salah satu pasien Kusputu mengaku baru 4 kali datang ke tempat ini selama pengobatan atau terapi yang diterimanya mampu meringankan keluhan yang dideritanya terutama di bagian pinggang. Baru 4 kali sekarang, cuman kalau merasa ini ya sini. Kayak tadi kan sakit pinggang ini karena pernah dulu kan sampai tidak bisa jalan di sini ya. Sudah parah sekali ya. Gitu. Dapat informasinya mampir kretek ini dari mana nih Pak? Ada dari teman. Dari teman. Iya, yang juga menyebabkan dia lebih parah lagi, dia bekas kecelakaan kan. Ya. Nah, dia ke sini, kayak saya dulu punya keluhan, nah coba aja dibawa ke sana. Pertama ke sini enak. Lebih lanjut, ia menyebut kretek ini sangat cocok juga untuk mengatasi masalah pinggang dan tulang, entah karena terlalu berat bekerja yang membebankan otot punggung, pakai hak tinggi atau terlalu lama duduk. Dari Mataram, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, untuk Anda yang suka menyelam, mungkin wisata bawah laut di Pulau Nusa, Pombo, Ambon, Maluku bisa menjadi lokasi menyelam yang paling menarik untuk Anda berikutnya. Jadi bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke foto. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slop nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh, karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikannya lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah-bawah karang. Tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys. Asik banget, pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget.
Ya, dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata yang populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Berikut liputannya untuk Anda. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah, setelah tadi saya berangkat dari pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5. Dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratovolcano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Ini gunung Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit, karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja. Kini Gunung Batu Tara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batu Tara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batu Tara membuat gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batu Tara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan yang selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini juga memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar air asin yang lebih tinggi dari laut yang di sebelahnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kali Buddha dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu
Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah, untuk Anda yang suka mendaki pemirsa, bagi yang suka mendaki gunung, Bukit Tebal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Tebal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Tebal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Tebal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Tebal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Tebal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Tebal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Tebal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Tebal Jepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Tebal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Tebal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Tebal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.